Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bolkes dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari penjelasan dosen pengampu mata kuliah manajemen humas saya, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai public internal, employee, dan stockholder relation. Hubungan internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan internal publik. Ini merupakan tugas public relation untuk membina hubungan yang baik dengan para publik internal, seperti hubungan dengan karyawan atau employee, dengan para pemegang saham atau stockholder. Tujuan dari membina hubungan yang baik dengan internal publik ialah agar citra dan reputasi organisasi dan perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya di internal, sehingga mereka antusias atau memiliki rasa solidaritas dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Cara memelihara hubungan atau budaya organisasi ialah dibangun, dikembangkan, dipertahankan, diperbaiki, tetapi dalam pemikiran yang sama, yaitu maka perlu adanya kesetaraan proses komunikasi sehingga setiap manusia yang ada di lembaga perusahaan sama-sama memiliki informasi atau misek yang tidak berbeda. Hubungan dengan bentuk-bentuk dalam hubungan dengan karyawan. Yang pertama ada komunikasi harus dua arah, yaitu jika dilakukan satu arah itu hanya memberikan perintah dan tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas kinerja yang berjalan di sebuah lembaga. Yang kedua itu pemeliharaan bentuk-bentuk kinerja karyawan dan semangat kinerja karyawan. Yang ketiga, agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Yang keempat, pengakuan dan apresiasi, yaitu memberikan pengakuan atas pencapaian karyawan secara terbuka dan teratur dapat meningkatkan semangat kerja mereka. Bentuk apresiasi ini bisa berupa pemberian penghargaan atau bonus. Yang kelima, yakni kebijakan kerja yang fleksibel, yaitu memahami kebutuhan pribadi dan profesional karyawan dengan memberikan fleksibilitas dalam jam kerja atau cuti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan publik internal dengan pemegang saham. Hubungan publik internal dengan pemegang saham adalah bagian penting dari manajemen komunikasi di sebuah organisasi, terutama di perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham. Hubungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham sebagai bagian dari komunitas internal merasa terinformasi, didengar, dan dilibatkan dalam keputusan perusahaan. Beberapa aspek penting dari hubungan publik internal dengan pemegang saham. Yang pertama, yakni transparansi informasi. Pemegang saham perlu menerima informasi yang akurat dan tepat waktu terkait kinerja perusahaan, perubahan kebijakan, dan perkembangan strategis. Transparansi ini membantu pemegang saham memahami bagaimana perusahaan mencapai tujuan sekaligus menjaga kepercayaan. Yang kedua, yakni komunikasi dua arah, yakni menyediakan jalur komunikasi yang memungkinkan pemegang saham memberikan masukan, bertanya, atau menyampaikan kekhawatiran mereka. Contoh umumnya adalah melalui rapat umum pemegang saham, forum online khusus, atau sesi tanya jawab dengan manajemen. Yang ketiga, yakni penyampaian kinerja dan nilai perusahaan. Hubungan publik internal bertugas memastikan bahwa pemegang saham memahami kinerja perusahaan, baik dari aspek finansial maupun dari nilai atau budaya perusahaan. Laporan berkala seperti laporan tahunan dan newsletter internal dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ini. Yang keempat, yakni pengelolaan krisis. Saat krisis muncul seperti penurunan performa atau isu negatif lainnya, tim hubungan publik berperan penting dalam mengelola komunikasi dengan pemegang saham. Yang kelima, yakni pemberdayaan pemegang saham sebagai duta, yakni melibatkan pemegang saham sebagai bagian dari duta merek perusahaan. Jika mereka merasa dihargai dan dipahami, pemegang saham lebih mungkin untuk mendukung perusahaan dalam lingkungan eksternal, yang akan membantu membangun citra positif perusahaan di mata publik.
Selanjutnya yakninya hubungan dengan pemegang saham. Bentuk hubungannya yang pertama ada pemegang saham itu bisa berupa analisis, jaminan, petugas, pengawas, banker, penasihat keuangan dan lainnya. Yang kedua, bentuk hubungannya bisa berupa laporan, misalnya laporan tahunan, laporan semester yang sifatnya media, utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Karena para pemegang saham tidak selalu ada di suatu perusahaan atau saat bersama kita. Laporan tahunan itu menjadikan kesempatan kita para public relation pada perusahaan untuk melaporkan apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan atau perusahaan lakukan. Selanjutnya yakninya mengenai tujuan hubungan dengan stockholder. Yang pertama itu membangun kepercayaan dan transparansi. Memberikan pemegang saham informasi yang akurat, jujur, dan tepat waktu untuk menciptakan kepercayaan dan membuktikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Transparansi ini membantu pemegang saham merasa yakin bahwa investasinya aman dan berpotensi memberi keuntungan. Yang kedua, mendukung stabilitas investasi. Memastikan bahwa pemegang saham memahami strategi dan kondisi perusahaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas harga saham dan mengurangi potensi penjualan saham yang disebabkan oleh ketidakpastian atau informasi yang salah. Yang ketiga, mendorong keterlibatan dan partisipasi. Hubungan yang baik mendorong pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dalam rapat tahunan dan pengambilan keputusan penting perusahaan. Yang keempat, menyampaikan nilai dan visi jangka panjang, yakninya memberikan pemegang saham pemahaman mendalam tentang visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan berencana untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, mengelola reputasi perusahaan, yakninya mempertahankan komunikasi yang kuat dengan pemegang saham, turut menjaga reputasi perusahaan. Pemegang saham yang puas cenderung menyebabkan citra positif perusahaan. Yang keenam yaitu memitigasi risiko selama krisis. Hubungan yang kokoh dengan pemegang saham memudahkan perusahaan dalam mengelola krisis. Dalam situasi krisis, pemegang saham yang terinformasi dengan baik cenderung lebih tenang dan memiliki pemahaman tentang langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tingkat efektivitas dari humas atau public relation dalam membangun hubungan yang baik dengan internal publik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, keberadaan pimpinan atau manajer dari perusahaan atau lembaga dalam berkomunikasi, seperti komunikasi manajer, komunikasi pengambilan kebijakan, dan komunikasi para PR yang tidak harus dilakukan oleh para ahli, melainkan dengan atau didukung dengan sumber daya teknis yang modern. Yang kedua, dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan dinilai. Yang ketiga, yakni keterbukaan pihak manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai media yang bisa dimanfaatkan public relation di sebuah perusahaan. Yang pertama ada jurnal internal, yakninya publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal pendukung dari perusahaan. Jurnal ini bisa diartikan secara luas sebagai bahan cetakan dan elektronik yang diterbitkan secara teratur seperti majalah elektronik yang lainnya. Yang kedua, yakni papan pengumuman terkait jadwal, not, dan pengumuman lainnya seperti kaset video dan lain-lain. Selanjutnya yakni kegunaan humas internal. Yang pertama, untuk melakukan penjelasan atau membuat kebijakan perusahaan yang menampung bermacam keluhan. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan komunikasi seperti keinginan untuk menyampaikan pendapat yang ada dalam diri, memaparkan laporan pembukuan tahunan, personalia, dan kegunaan itu juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan teknologi baru sehingga membutuhkan waktu peningkatan
keselamatan kerja, dan penyampaian berita-berita dari personalia yang dianggap penting bagi perusahaan. Sekian penjabaran materi dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.